Saya tidak akan pernah melupakan hari itu. Seluruh jalan kacau. Transportasi kota berhenti beroperasi. Polisi tidak berdaya. Aroma itu, ratusan aroma makanan yang berbeda-beda, menyebar ke seluruh blok. Ini terjadi saat seseorang memesan 1000 pengantar makanan ke alamat yang sama di waktu yang sama. Apa? Tapi, pertama-tama, kenapa ada orang yang melakukannya? Memang, kita semua merasa lapar dan malas memasak. Tapi coba bayangkan ini. Katakanlah penyedia catering tidak hadir saat pesta pernikahanmu. Ada ratusan undangan yang harus makan. Apalagi yang bisa kamu lakukan selain memesan layanan pesan antar? Kamu bisa bayangkan apa saja. Tapi alasan sebenarnya saat itu adalah, kita akan sampai di sana nanti. Memesan 1000 pizza dari restoran yang sama mungkin mustahil karena persediaan bahan mereka terbatas. Tapi memesan makanan dari 1000 restoran berbeda itu sangat mungkin, terutama jika kamu tinggal di kota besar. Tapi sebelum melakukannya, berhati-hatilah. Saya pernah melihatnya menjadi kacau, sangat kacau. Kamu akan menghabiskan banyak uang, tidak hanya untuk makanan, tapi juga untuk layanan antarnya. Di beberapa restoran, layanan pesan antarnya gratis jika kamu memesan dalam jumlah tertentu. Tapi kebanyakan, bersiaplah untuk membayar. Secara keseluruhan, operasi kiamat pesan antar membutuhkan miliaran rupiah. Meski kamu tidak keberatan, kamu butuh tim yang terdiri dari 10 orang. Masing-masing memesan 100 makanan. Waktunya, Jumat, jam 10 pagi. 3, 2, 1. Pembelian dikonfirmasi. Pada hari itu, pukul 9 pagi, dering alarm membangunkanmu. Saatnya bekerja mengantar makanan ke seluruh kota. Kamu menyantap sarapan dan melompat ke skuter listrikmu. Membuka aplikasi pesan antar untuk melihat apa ada pesanan. Kamu dapat beberapa pesanan dan memilih yang terdekat. Tentu saja, kamu datang ke restoran. Petugas memasukkan makanan ke dalam tas dan kamu pergi ke alamat pertama. Berkat skuter kesayangan, kamu bisa mengantar 2 makanan dalam 30 menit. Aplikasi itu mengirim notifikasi pesanan ketiga untuk jam 10 pagi. Nalurimu mengatakan jangan mengambil pesanan ini, tapi kamu klik terima pesanan dan pergi ke restoran. Mereka memberimu 3 botol soda dan perasaanmu makin tidak enak. Kenapa ada orang yang mau memesan ini dari restoran dengan harga 2 kali lipat? Kecemasan bertambah, tapi kamu tidak bisa membatalkannya. Alamatnya hanya beberapa blok ke utara. Kamu akan sampai dalam 15 menit. Begitu menaiki skuter, 2 orang pengantar lain lewat dengan cepat dan hampir menabrakmu. "Hei, lihat-lihat kalau jalan!" teriakmu. Kamu menyalakan skuter dan turun ke jalan. Kamu melalui beberapa blok dan menemukan tanda jalan ditutup. Kamu harus memutar. Kalau tidak, kamu terlambat. Kamu berbelok ke sebuah gang untuk memutar. Kamu bahkan tidak menyadari beberapa orang dengan ransel berisi makanan juga berjalan melalui gang ini. Ada juga kurir yang menggunakan skateboard dan satu lagi memakai sepatu roda. Kamu sampai di ujung gang, lalu keluar menuju jalan utama tempat alamat ditandai. Apa yang kamu lihat membuat langkahmu terhenti dan akhirnya sadar, ada yang tidak beres. Ratusan kurir dengan ransel besar berhamburan di jalan. Lusinan sepeda, moped, skuter, dan terjadi kemacetan di jalan karena mobil pesan antar. Kurir-kurir yang lewat mendorongmu. Orang-orang merekam kejadian itu dengan ponsel. Pengguna sepeda hampir bertabrakan. Pengguna skateboard terjatuh. Semua orang kesal. Kamu memanjat mobil yang sedang diparkir di dekatmu, mencari tahu kemana semua makanan ini akan diantar. Sebuah gedung pencakar langit berdiri di ujung jalan. Gedung tertinggi di blok tersebut, rumah bagi banyak kantor dari berbagai perusahaan. Kamu sadar, kamu dan kurir lain menuju ke alamat yang sama. Mungkin salah satu perusahaan tersebut mengadakan pesta besar-besaran untuk ulang tahun bosnya. Jadi, mereka memesan banyak makanan, tapi kenapa tidak memesan dalam jumlah besar sekaligus atau bekerja sama dengan perusahaan catering? Pikirmu. Kamu memutuskan sebaiknya menunggu badai berlalu. Tapi perasaanmu mengatakan, jika kamu mengantarnya tepat waktu dan mungkin yang pertama sampai, sesuatu yang spesial akan terjadi. Mungkin ini ujian, atau mungkin khayalanmu saja karena terlalu banyak menonton film. Kamu ingat jalan yang sedang diperbaiki tadi yang membuatmu memutuskan untuk melewati gang? Kamu kembali ke tempat itu dan melihat saluran pembuangan terbuka. Tanpa berpikir 2 kali, kamu melipat skuter dan masuk ke sana. Untungnya, tidak ada yang memperhatikanmu. Dan sekarang kamu bisa mengantar makanan dengan mudah.
Tentu saja itu kotor. Tikus berkeliaran di sekitar kakimu. Baunya menyengat. Kamu mempercepat skuter. Mendengar kurir-kurir lain berteriak di atas. Bunyi alarm mobil, kaca pecah, dan kepanikan. Kamu melihat peta di ponsel. Peta menunjukkan kamu berada tepat di bawah bangunan tersebut. Kamu menemukan tangga, memanjat, lalu mendorong penutupnya. Kamu berada di parkiran. Kamu mencoba membersihkan diri dan masuk ke gedung. Penjaga gedung menghentikanmu di pintu masuk. Kamu menjelaskan situasinya dan mereka mempersilahkanmu lewat. Akhirnya, kamu di dalam. Kurir pertama yang sampai. Kamu melihat ke jendela. Gelombang ribuan kurir mendekati gedung. Kamu menuju lift dengan senyum puas lalu mengecek aplikasi. Lantai 50, kantor 5037. Liftnya datang. Banyak orang di dalam, tapi mereka segera meninggalkan lift. Karena ya, kamu masih bawa comberan. Tapi kamu tidak peduli. Kamu merasa seperti pemenang yang akan segera mendapatkan hadiah utama. Kamu melihat jam, pukul 9:56 pagi. Lift berhenti di lantai 50. Lututmu bergetar karena bersemangat dan penasaran. Ada koridor yang sangat panjang di depanmu dengan nomor kantor di setiap sisinya. 5035, 5036, akhirnya 5037. Kamu menarik napas dalam dan mengetuk. Pesan antar, teriakmu. Tak ada yang menjawab. Pintunya terbuka sendiri. Dengan ragu, kamu melangkah masuk. Ruangan itu sangat luas dengan dinding berwarna putih. Hampir tidak ada perabot, sangat minimalis dan seram. Bola lampu besar tergantung di langit-langit. Cahaya matahari menyinari ruangan melalui jendela raksasa. Kamu berjalan ke arah jendela itu dan melihat kurir menerobos masuk ke gedung. Ada apa di sana? Suara seorang pria memecah kesunyian dan membuatmu terkejut. Sepertinya berasal dari sisi lain dinding. Kekacauan total, tapi saya berhasil melaluinya, ucapmu dengan bangga. Kamu perlahan menuju dinding itu. Tolong letakkan soda itu di tengah ruangan. Kamu meletakkan botol-botol soda di lantai dan menunggu beberapa detik mencoba mencari tahu sosok aneh ini. Aku sudah membayar, sudah termasuk tip, kamu boleh pergi. Suara itu menjawab kebingunganmu. Kamu sadar tidak akan ada hadiah besar, usahamu sia-sia. Sedikit marah, kamu pergi ke pintu luar. Tapi sebelum membuka pintu, kamu merasa berhak mendapat jawaban. Kenapa Bapak membuat kekacauan ini? Bapak sadar apa yang sudah Bapak perbuat? Suara itu menjawab dari balik dinding. Saya sedang mencari tahu. Ini adalah riset. Mencari tahu apa? Riset macam apa? Kamu bertanya lagi. Apa jadinya jika kamu memesan 1000 pengantar makanan ke satu tujuan sekaligus? Jawabnya. Bola lampu di tengah ruangan menyala. Kamu melihat sebuah logo besar di dinding. Itu saja, ucapnya tanpa basa-basi. Dan kamu pun meninggalkan kantor itu. Sisi gelap pesan antar. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka untuk video ini dan bagikan dengan teman. Dan inilah beberapa video lain yang bisa kamu tonton. Cukup klik video di salah satu sisi layar dan tetaplah di sisi terang kehidupan.